Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Baiklah, kali ini kita akan mempelajari masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada pertemuan ke-8. Nah, Ibu harapkan kalian masih semangat ya, tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke. Materi kita kali ini adalah kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Ya. Adapun kompetensi dasar yang dibahas yaitu 3.5 mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Nah, 4.5-nya melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk dan standar operasional. Adapun indikator pembelajaran kita yaitu 3.15.1 menjelaskan kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Kemudian 3.15.2-nya menganalisis kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Dan 4.15.1-nya melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Adapun pengertian evaluasi produk, pengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan itu perlu dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah cross-check antara rencana yang dibuat dengan hasil yang didapatkan. Cara evaluasi ini dapat dilakukan secara manual. Untuk mempermudah, maka kita hanya melakukan sampling saja terhadap produk yang sudah selesai dibuat. Jadi, pengevaluasian kesesuaian hasil produk itu adalah cross-check antara rencana yang dibuat dengan hasil yang didapatkan. Nah, caranya bagaimana? Dengan bisa cara manual, yaitu memakai sampling, ya. Lanjut. Nah, adapun tujuannya adalah dengan adanya evaluasi tersebut, seorang wirausaha dapat memutuskan apakah rencana sudah dibuat berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Ya, itu merupakan tujuannya. Nah, bagaimana apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan rancangan? Caranya, maka perlu diambil langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Contohnya, jenis usaha yang memerlukan adanya tahapan evaluasi ini adalah usaha yang bergerak pada bidang kerajinan atau membuat barang jadi. Karena kualitas barang dagangan menjadi faktor penentu kepuasan pelanggan kita. Nah, seterusnya pentingnya evaluasi itu. Jadi evaluasi itu sangat penting. Ya, hal yang paling esensial dalam pengembangan sebuah startup yaitu pengembangan mulainya produk dan diterimanya produk tersebut di pasaran untuk memastikan laju kesuksesan sebuah startup. Pelaku bisnis harus dapat secara efektif menentukan, mengembangkan, dan menghasilkan produk sesuai dengan segmentasi yang ditargetkan. Jadi, evaluasi ini sangat penting karena produk yang baru dimulai di pasaran, kita harus evaluasi apakah produk tersebut diterima di pasaran. Nah, untuk memastikan laju kesuksesan produk itu.
Nah, kesuksesan tidak harus datang menunggu sebuah ide atau produk dilahirkan secara sempurna. Nah, mungkin kita membuat produk tidak langsung sempurna, ya kan? Namun secara perlahan produk dan pasar akan terbentuk ketika pelaku bisnis mampu mengidentifikasi kebutuhan di pangsa pasar. Jadi kita sebagai pelaku bisnis harus mengidentifikasi kebutuhan di pangsa pasar, ya, sehingga produk kita tadi yang awalnya tidak sempurna menjadi lebih sempurna. Dan pada akhirnya produk yang dikembangkan dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut atau kebutuhan di masyarakat. Nah, demikianlah materi hari ini, sangat singkat saja. Adapun tugasnya yaitu membuatlah standar mutu produk Ananda minggu lalu. Misal, kalau Ananda membuat makanan, ya, dari teksturnya, rasanya, kemudian mungkin kemasannya, ya. Contohnya misalnya kalau produk kita air mineral, maka standarnya itu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, ya. Kemudian tidak ada kotoran. Nah, tergantung produk Ananda. Jadi dibuat standar mutunya minimal 5 standar, ya. Ada yang buat nugget, ya, nugget misalnya rasanya ikannya terasa, ya kan? Masih terasa ikan, nugget ikan misalnya. Kemudian rasanya gurih, misalnya seperti itu. Warnanya kuning kecoklatan misalnya, ya. Itu 5 standar, minimal 5 standar, ya. Tidak berminyak misalnya. Kemudian kalau sudah Ananda buat standar mutunya, kemudian rekam wawancara dengan 3 orang. Jadi Ananda wawancara 10 orang sebagai penguji produk yang Ananda buat. Jadi yang kemarin itu diujikan ke 10 orang, dibuat tabelnya, nanti ada nama, umur, ya, jenis kelamin, alamat. Kemudian kamu buat misalnya rasa. Nah, komentar dari penguji tersebut kamu tuliskan, rasanya bagaimana, warna bagaimana, teksturnya bagaimana, ya, kemasannya bagaimana, kekurangannya apa. Kemudian buat nilai dari 1 sampai 10 ranknya. Jadi penguji tersebut memberi nilai kepada produk yang Anda buat dengan mencobanya, dengan memberi rank nilai 1 sampai 10. Kemudian yang 3 orang direkam, ya, dimasukkan dalam video tadi, ya. Misalnya, jadi buat videonya nanti pertama Ananda jelaskan, nama saya ini. Nah, hari ini saya ingin melaporkan tugas saya, ya, pada produk kreatif pada pertemuan ke-8, ya. Nah, saya sudah membuat produk standar mutu saya ini. Kemudian saya sudah mewawancara 10 orang, ya. Lalu kamu sisipkan wawancara dengan 3 orang tersebut. Nah, yang 10 hasil penguji tadi kamu jelaskan, ya. Nah, dengan boleh buat di PowerPoint, buat di buku, ya, kamu tampilkan hasil wawancara tadi. Ya, dan terakhir buat kesimpulannya. Dari kesimpulan kamu rata-ratakan nilai dari 10 penguji tersebut, kemudian kamu kasih kesimpulan, rasanya bagaimana, warnanya bagaimana, teksturnya, baunya, kemasan, dan kekurangannya, dan apa yang harus diperbaiki. Oke, bagi yang tidak makanan, ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak
produknya tidak berupa makanan, boleh menukar ya dari ini. Bukan rasa, warna, tapi misalnya dari bentuknya, warnanya, kemudian ketahanannya, fungsinya, ya, kemasannya, ya, disesuaikan dengan produk yang kamu buat. Nah, demikian saja pembelajaran hari ini. Jadi evaluasi itu kita dapatkan dari mengambil sampling dari 10 orang yang kita pilih sebagai penguji produk kita. Ya, itulah maksud dari evaluasi produk. Jadi laporan tadi evaluasi produk kita. Apa yang harus diperbaiki? Apakah dari rasanya, warnanya, teksturnya, ya. Dari laporan dari kekurangan yang kita wawancara. Nah, demikian saja. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.